Dan untuk pertemuan kedua di hari ini, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kelompok sosial. Dan materi tentang kelompok sosial yang akan kita bahas hari ini yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat. Baik, menurut Emil Durkheim ada dua jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik, dan yang kedua yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang merupakan ciri dari masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah yang bagaimana contoh masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Ibu kasih contoh misalnya masyarakat-masyarakat yang masih primitif atau suku-suku yang masih primitif. Ada banyak suku di Indonesia yang masih primitif. Contohnya kalau di Sulawesi Selatan ada Kajang Dalam, atau kalau di Papua ada suku Asmat, ada suku Dani dan lain-lain sebagainya. Dan di dalam masyarakat itu belum ada pembagian kerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam masyarakat tersebut dikerjakan oleh semua anggota masyarakat. Jadi tidak ada pembagian kerja secara terspesialisasi, ya. Kemudian yang kedua, solidaritas organik, yaitu solidaritas yang menandai masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja. Contoh masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja itu yaitu masyarakat modern atau masyarakat industri. Di masyarakat modern itu dalam soal pekerjaan itu orang bekerja sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada yang bekerja sebagai CEO, ada yang bekerja sebagai general manager, ada yang bekerja sebagai manajer, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai office boy, dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya di sebuah pabrik, anggaplah pabrik rokok. Di situ pekerjaan itu sangat dibagi-bagi sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Ada yang bekerja di bagian pengepakan, misalnya ada yang bekerja di bagian operator mesin dan lain-lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu dikerjakan secara terspesialisasi. Beda kalau masyarakat yang bersolidaritas mekanik tadi, ya. Semua suatu kerjaan itu dikerjakan oleh semua masyarakat, bisa dikerjakan oleh semua masyarakat. Itu kalau di solidaritas mekanik. Kemudian bentuk kelompok sosial yang berikut, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Apa itu paguyuban atau Gemeinschaft? Yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Jadi Gemeinschaft atau paguyuban yaitu kelompok sosial yang di mana anggota-anggotanya itu memiliki hubungan yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya keluarga. Keluarga itu kan anggota-anggota keluarga itu saling memiliki hubungan yang kuat, kemudian intim dan bersifat kekal. Maksudnya bersifat kekal itu artinya hubungan mereka itu tidak dibatasi oleh apapun, baik oleh ruang maupun waktu. Semua hubungan mereka itu mereka bawa sampai mati, ya. Tidak sama kalau hubungan antara satu orang dengan orang yang lain di perusahaan misalnya, itu kalau mereka habis kontrak ya sudah selesai hubungannya, begitu, ya. Itu paguyuban, ya. Kemudian Gesellschaft atau patembayan itu merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama tetapi
terjadi di sebuah perusahaan, ya. Di dalam sebuah perusahaan itu hubungan antara satu individu dengan individu yang lain atau antara satu pekerja dan pekerja yang lain itu tidak terlalu dekat atau tidak terlalu intim. Mereka ketemu cuma karena dipertemukan oleh pekerjaan yang sama. Itu patembayan, ya. Ini contoh paguyuban. Itu di sini ada gambar keluarga, ya. Jadi ini contoh paguyuban atau kelompok sosial yang disebut dengan paguyuban. Kemudian contoh patembayan atau Gesellschaft ini orang-orang yang bekerja di sebuah pabrik, ya. Kemudian bentuk kelompok sosial yang berikut ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Menurut Charles Hakuley, di dalam masyarakat terdapat kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Jadi kelompok primer itu adalah kelompok yang anggota-anggotanya itu ditandai dengan pergaulan yang erat, kemudian kerjasama dan kemudian tatap muka yang agak sering atau intim. Contohnya lagi itu misalnya keluarga atau kelompok pertemanan atau misalnya rukun warga atau RW. Kemudian menurut Ellsworth Paris, di dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contoh kelompok sekunder itu misalnya koperasi atau partai politik. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikut baru kita sambung. Kemudian nanti Ibu ada kasih tugas, Ibu akan kirim lewat WA atau kalau tidak Ibu kirim link, ya. Nanti kalian tunggu informasi saja dari Ibu di grup WA. Sekian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.